Waduh. Eh, saya akan menyampaikan tentang praktek kerja. Jadi mindset yang teman-teman mesti pahami adalah teman-teman akan kerja gitu. Goal targetnya adalah transformasi perubahan dari teman-teman saat ini menjadi seorang pelajar menjadi seorang pekerja profesional. Arahnya di situ. Jadi teman-teman mindsetnya bukan lagi seorang pelajar, bukan lagi seorang siswa, bukan lagi anak sekolah. Mindsetnya mulai hari ini teman-teman akan berupaya menjadi seorang pekerja profesional. Gitu. Jadi eh, yang perlu ditekankan di sini adalah eh, mulai hari ini teman-teman bukan lagi seorang siswa, bukan lagi seorang pelajar, bukan lagi masih sekolah. Teman-teman arahnya bergerak menuju seorang pekerja profesional. Karena mindsetnya berbeda, hasilnya akan berbeda. Mindsetnya pekerja profesional ya, tentu semua akan menyiapkan diri untuk bekerja secara profesional, bukan praktek belajar. Artinya mindsetnya bukan nanti di perusahaan nanti diajari, nanti pas kerja nanti ada yang ngajari, enggak. Gitu. Mindsetnya bukan lagi seorang pelajar. Mindsetnya teman-teman harus siap langsung bekerja. Cari pengalaman, membantu perusahaan dengan skill yang sudah dimiliki, maka teman-teman harus sebagai seperti halnya seorang pekerja. Upgrade mindsetnya, nggak lagi pelajar, teman-teman harus upgrade bahwa saya akan menjadi seorang programmer profesional, akan jadi engineer profesional, akan jadi desainer profesional. Jadi arahnya ke arah sana, arah profesinya masing-masing. Termasuk misalkan kemarin di Solo ada yang cerita dia dapat PKL-nya dapat gaji 2 juta, maka saya suruh nggak usah diambil. Gitu. Artinya cuma 1 juta nggak usah diambil, ataupun cuma dapat uang saku ratus ribu nggak usah diambil. Itu mindsetnya mindset PKL. Kalau PKL akan diambil, kalau mindset pelajaran akan diambil. Tapi teman-teman semua mindsetnya harus ditanamkan bahwa teman-teman adalah seorang pekerja profesional. Maka teman-teman mesti punya target. Kalau dulu masuk ke IDN uang masuknya adalah 35 juta, maka nanti uang keluar dari IDN teman-teman mesti dapat uang minimal 35 juta. Sehingga teman-teman balik modalnya. Maka 35 juta kalau dibagi 10, maka per bulan adalah 3,5 juta. Itu angka minimal yang teman-teman mesti kejar ketika nanti bekerja. Angka itu yang dijadikan sebagai patokan, minimal 3,5. Ada yang sampai 8 juta per bulan itu ya itu tergantung nego masing-masing. Cuman seminimal-minimalnya kalau ditanya gaji ya 3,5 juta. Syukur-syukur 4 juta, syukur-syukur 5 juta dan seterusnya. Yang paling besar kemarin ada di 8 juta. Nah, perbedaannya ini bukan masalah tentang uang, bukan masalah tentang uangnya, tapi ini masalah tentang profesionalismenya. Kalau ada seseorang yang mau membayar teman-teman semua, maka artinya teman-teman semua sudah berhasil menjadi seorang profesional. Tapi kalau teman-teman hanya oleh perusahaan hanya mau dikasih uang saku saja atau uang secukupnya saja, maka bagi perusahaan teman-teman masih dianggap sebagai seorang pelajar, masih sebagai seorang siswa, sebagai orang yang butuh PKL dan seterusnya. Nah, maka teman-teman mindsetnya mestinya adalah tidak bukan nyari tempat PKL, bukan nyari tempat magang, bukan nyari tempat internship. Teman-teman nyarinya adalah tempat kerja. Sudah, seperti halnya orang cari kerja, ya kerja gitu. Sehingga orang bekerja dengan kemampuan yang teman-teman miliki, skill yang teman-teman miliki, ya minta eh, gaji minimal sama seperti halnya uang masuk di IDN. Maka uang keluarnya teman-teman nanti minimal balik modal, karena itu akan ditampilkan saat sudah. Jadi kalau pencapaiannya rendah, nanti teman-teman akan malu sendiri. Sejauh ini ya sudah ada yang tembus 100 juta, dan maka teman-teman mesti juga kejar lebih dari itu, karena tiap tahun masih tiap angkatan masih lebih besar, lebih besar, lebih besar. Tahun lalu pencapaiannya 60 jutaan, sekarang sudah tembus 100 juta. Kalian mungkin harus sudah di atas itu, mungkin 150 juta kah, mungkin 200 juta kah. Prinsipnya teman-teman mesti kejar ke arah ke sana. Artinya kakak-kakak tingkat kalian, kakak kelas kalian bisa membuktikan bahwa mereka menjadi profesional. Selama mindsetnya adalah seorang profesional, bukan mindsetnya seorang pelajar, saya masih sekolah, saya masih pelajar, saya masih sekolah, maka itu mindset seperti itu hanya akan membuat teman-teman semua nggak akan pernah menjadi profesional. Nanti dalam perjalanannya akan ada penghambat kerja profesional. Satu, ada yang persiapan bimbel UTBK PTN. Dua, merasa masih sekolah, belum waktunya kerja, belum waktunya nyari uang, masih belajar dulu masing mestinya. Ketiga, convergent.
maunya di rumah aja, nyari yang deket-deket rumah biar gak ngekos, ngekos mahal, daripada jauh-jauh mending di rumah aja. Nah ini maka akan menjadi masalah. Tiga ini masalah nanti yang menghambat teman-teman semua. Pertama, bimbel UTBK. Saya sarankan teman-teman kalau mau kuliah, kuliahnya ke kampus yang rankingnya tinggi, artinya top 100 lah minimal. Seperti kakak-kakak kelas kalian pada keterima di Universitas Malaya, itu rankingnya ranking 60 gitu. Ranking 60. Adapun kuliah di UI itu ranking 206. Kuliah di UGM ranking 239, di ITB ranking 256, di UNAIR ranking 308, di IPB ranking 456, di ITS ranking 585, di Unpad 596, di Undip 730, di Unas Brawijaya 850, BINUS 1000. Nggak mungkin saya akan memotivasi teman-teman, yuk belajarlah sungguh-sungguh, belajar yang giat, ambillah kursus yang banyak agar teman-teman masuk kuliah ranking 585, lucu itu. Walaupun namanya ITS misalnya. Maka itu menjadi lucu, rankingnya terlalu rendah. Saya tidak menyarankan teman-teman semua kuliah di Indonesia. Karena rankingnya rendah. Kalau mau kuliah, kuliah top 100. Kalau syukur-syukur bisa ke Singapura, bisa top 10. Artinya rankingnya tinggi. Gitu. Kalau hanya ranking 200, 300, 400, 500, 700, 800, bahkan 1000, saya nggak rekomen untuk kuliah di Indonesia. Artinya sayang teman-teman misalkan mau sungguh-sungguh mau kuliah, ya realitanya kuliah di Indonesia rankingnya rendah. Artinya katakanlah mungkin teman-teman kuliah di UI, ITB mungkin merasa hebat, tapi di luar negeri orang nggak kenal UI itu apa, ITB itu apa, orang nggak kenal gitu. Maka saran saya misalkan teman-teman mau kuliah, normalnya saya akan memotivasi kuliahlah ke kampus yang top 100. Syukur-syukur top 10 gitu aja. Nah, ini contoh-contoh alumni kakak kelas masih kelas 12 belum lulus belum wisuda tapi sudah pada keterima di Malaysia. Kampus ranking 60. Saya menyarankan teman-teman kuliah di ya Malaysia atau dimanapun lah ya. Enaknya kuliah di Malaysia satu nggak ada tes masuk, jadi nggak perlu bimbel, nggak perlu belajar ini, nggak perlu gitu. Nggak ada uang pangkal gitu. Di Indonesia ada uang pangkal, ada UKT. Di sana nggak ada. Biaya hidup dan kuliah sama seperti di Indonesia. Kalau kampusnya masa misalkan di luar Kuala Lumpur malah lebih murah lagi biaya hidupnya. Circle pertemanan antar negara. Nggak perlu nunggu lulus SMK. Artinya pas kelas 12, teman-teman sudah submit raport itu sudah bisa. Plus IELTS sudah. Jadi teman-teman nanti tahun depan Februari itu submit 2026 submit. Itu April sudah keluar hasilnya. Teman-teman lulus wisuda bulan Juni. Artinya sebelum lulus sudah keluar hasilnya teman-teman keterima kuliah di Malaysia. Artinya nggak perlu gap year, nggak perlu nganggur dulu apa. Bisa langsung daftar kuliah di Malaysia saat masih kelas 12. Nggak perlu bimbel, nggak perlu khusus, nggak perlu bayar biaya khusus ini dan itu. Mudah keterimanya. Rankingnya tinggi. Jadi nggak masuk akal di saya dan bagi saya itu aneh kalau ada orang masih ingin kuliah di Indonesia. Satu, ranking kamusnya rendah. Dua, eh, persaingannya susah. UTBK-nya banyak se-Indonesia yang mau masuk PTN gitu. Jadi persaingannya berat. Sementara di luar negeri nggak ada tes, nggak ada persaingan, hanya pakai nilai rapot minimal 70 dan teman-teman di sana sudah nilainya di atas 70, sudah ada di atas 75. Maka secara rapot pasti terpenuhi. Tinggal persiapan untuk ujian IELTS saja. Kemudian rankingnya tinggi, maka kok kalau ada yang mudah kenapa orang ngambilnya pilih yang sulit gitu. Itu aneh bagi saya, nggak masuk akal. Kalau ada orang-orang yang masih pengen kuliah di Indonesia, rankingnya rendah, biayanya sama, atau bahkan mahal kalau ke UKT-UKT yang sekarang, plus eh, persaingannya susah, masuk keterimanya susah gitu. Sementara di sisi lain, di negara yang lain, nggak ada tes, masuknya mudah, ya nggak perlu tes segala macam, mudah gitu. Nilai rankingnya lebih tinggi, kok nggak dipilih itu aneh gitu. Gitu. Jadi misalkan teman-teman nggak mau Malaysia, ada di Cina, ada di Turki, yang biaya hidupnya lebih murah, ada di macam-macam lah gitu. Ini persebaran alumni IDN di luar negeri, ada di Universitas Islam Madinah, ada di Turki, ada di Jerman, ada di Cina, ada di Taiwan, ada di Malaysia. Jadi ada di beberapa negara dan teman-teman mesti ada keinginan
tahun depan lanjutin kuliah di sana. Jangan ada yang lanjutin kuliah di Indonesia karena rankingnya rendah dan kemungkinan suksesnya itu rendah. Ini data dari bps.go.id. Di kita orang kaya itu angkanya cuma 0,46% ini. Nanti orang kaya di Indonesia berdasar dari data dari pemerintah, data dari BPS, itu yang bisa menjadi kelas atas, menjadi kaya, itu cuma 0,46%. Artinya peluang teman-teman kalau mau menjadi kaya, menjadi sukses, itu rendah sekali, cuma 0,46%. Gitu. Maka peluang teman-teman untuk sukses itu kecil sekali. Nggak mungkin bisa dengan kerja keras, kerja cerdas, itu semua omong kosong. Gitu. Realitanya yang sukses cuma 0,46%. Kalau pakai data dari LPS, yang sukses, yang tier ke atas, 1 miliar ke atas, itu cuma 0,1%. Ini 15, 16, 17, ini 3, ini di total cuma 0,1%. Artinya data dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan dari pemerintah, yang sukses cuma 0,1%. Data dari BPS yang sukses cuma 0,46%. Artinya nilainya kecil sekali peluang untuk menjadi sukses kalau masih tetap di Indonesia. Kalau teman-teman kekeh masih tetap di Indonesia, peluang suksesnya kecil. Kalau dulu 10 tahun yang lalu masih oke, mau kuliah di Indonesia, nanti kerja di Indonesia ini masih masuk akal. Tapi kalau sekarang ini realitanya sudah datanya seperti itu, maka kalau kemudian ada yang masih pengen berharap kuliah di Indonesia, keterima UTBK dan seterusnya, maka ini menjadi aneh. Aneh karena datanya sudah begitu gamblang, orang lihat di internet, tapi orang masih kekeh mau kuliah di Indonesia. Ini saya kasih data real asli. Ini lowongan kerja itu yang biru. Jadi jumlah lowongan kerjanya semakin tahun semakin berkurang ke bawah. Yang nyari kerja itu sampai bertemu di 2019 ini sudah semakin naik. Artinya jumlah pekerja saat ini yang nyari kerjaan itu 6 kali lipat lebih banyak dibanding jumlah lowongan kerjanya. Sehingga hari ini kalau teman-teman melihat kemarin di Bekasi itu ricuh nyari lowongan itu nyari kerjaan tuh sampai orang pingsan-pingsan nyari kerjaan sampai desak-desakan sana sini. Kenapa? Karena jumlah lowongan tersedia itu sedikit nggak sebanding dengan jumlah orang yang nyari kerjaan gitu. Maka kalau teman-teman masih kekeh pengen kuliah di Indonesia, ya mulai hari ini mungkin bisa disiapkan fisiknya, latihan lari-lari atau latihan nyenggol-nyenggol biar nanti ketika pas waktunya teman-teman nyari kerjaan itu sudah kuat gitu, disenggol nggak pingsan gitu, desek-desekan kuat gitu. Itu realitanya. Maka kalau bagi saya sih masih aneh kalau masih ada yang pengen kuliah di Indonesia karena mau nyari apa, suksesannya peluangnya aja kecil gitu. Adapun kalau misalkan teman-teman mau kuliah di ataupun berkarir di negara lain, misalkan contohnya di Thailand nih. Di Thailand peluang menjadi suksesnya masih 10%. Lumayan besar gitu. Kalau teman-teman geser ke Malaysia, peluang suksesnya cuma 19%. Kalau teman-teman geser ke Singapura, peluang suksesnya 18,8%. Artinya untuk menjadi kaya itu, untuk menjadi sukses itu angkanya masih bisa dicapai, masih reachable. Masih memungkinkan kalau teman-teman sungguh-sungguh berjuang, kerja keras, sungguh-sungguh etos kerjanya bagus, maka teman-teman bisa meraih di angka di situ bisa meraih kesuksesan. Asalkan nggak di Indonesia. Kalau di Indonesia, ya realitanya aja. Yang sukses cuma 0,1%, 0,46%. Susah. Mau sehebat apapun ya susah gitu. Bukan masalah keterampilan, tapi masalah kesempatan untuk suksesnya memang nggak ada. Gitu. Kalau teman-teman geser ke negara manapun, itu pasti belasan persen. Sebagaimana teman-teman kalau sekolah ataupun kuliah, itu kan kalau kekayaan ini, suksesan ini kan sebanding dengan rezeki. Rezeki juga sama. Rezeki itu pinternya teman-teman, kepintaran teman-teman di sekolah itu ya rezeki gitu. Dan biasanya juga sama, yang pinter itu dalam satu kelas itu ya belasan persen. Misalkan ada 100 orang ya belasan persen yang pinter. Nggak mungkin di antara 100 yang sukses itu cuma 0,1. Artinya di antara 1.000 orang yang sukses, yang kaya cuma satu, yang pinter cuma satu, itu mustahil gitu. Maka dengan data di tadi itu kok aneh ada orang masih optimis kuliah di Indonesia, sudah rankingnya rendah, peluang suksesnya cuma 0,1%, tapi masih merasa, oh di Indonesia kuliahnya bagus, ITB bagus, UI bagus, UGM bagus. Nggak bisa, realita aja gitu.
Data pemerintah seperti itu. Antum sehebat antum kuliah, sehebat antum skillnya, peluangnya untuk sukses di Indonesia kecil. Maka jangan ada yang berpikiran, saya mau kuliah nanti persiapan UTBK Bimbel. Enggak, antum malah mengejar kegagalan antum itu kalau sayang waktu antum. Gitu. Jadi jangan sampai antum PKL nanti kerja nanti antum, kerja profesional nanti antum terganggu gara-gara satu hal yang membuat masa depan antum kegagalan di situ. Jangan ada yang kepikiran kuliah untuk menyiapkan masa depan yang gagal, jangan ada yang kepikiran begitu. Gitu. Kedua, tidak mencari uang, merasa masih pelajar. Ini bukan semata-mata uang, tapi uang itu bukti parameter profesional seseorang. Kalau orang perusahaan mau menggaji antum dengan nilai besar, maka itu bukti antum profesional, dianggap profesional. Tapi kalau perusahaan hanya ngasih antum uang saku, hanya ngasih uang sekedarnya, maka itu artinya antum masih dianggap bukan profesional. Antum dianggapnya masih seorang pelajar, masih siswa. Artinya antum gagal. Maka kalau dapat seperti itu, antum cari perusahaan yang lain gitu. Target minimal antum itu sebesar uang masuk IDN. Jadi uang keluarnya antum sama seperti minimal balik modal IDN dan syukur-syukur bisa tembus di atas 100 juta. Semakin banyak tembus 100 juta semakin bagus. Sekolah nggak akan minta apapun itu uangnya buat antum semua. Gitu. Maka eh, kemarin misalkan ada yang keterima dengan dapat uang 2 juta, saya suruh pindah, nggak usah diambil, nggak usah diambil, cari yang lain lagi. Minimal antum gaji yang antum terima itu 3,5, syukur-syukur 4 juta atau 5 juta. Gitu. Tapi kalau di bawah itu jangan, karena nggak akan bisa ngejar uang masuk di IDN. Artinya antum butuh balik modal itu semua. Ketika comfort zone, ini biasanya yang luar Jawa ataupun yang di daerah, artinya nggak mau ngekos, nggak mau tinggal jauh dari orang tuanya. Kalau tinggal di rumah gratis nggak bayar gitu. Nah, ini kalau dikerjakan sesuai jurusan, banyak proyek-proyek seru, banyak proyek pengalamannya banyak, dapat uang banyak, maka nggak masalah, silakan aja. Tapi kalau hanya milih yang nyaman, karena nggak perlu bayar kos, nggak perlu kemana-mana, tinggal juga di rumah, kerja juga dekat rumah, tapi nggak ada pengalamannya, nggak dapat uang dari itu, maka itu antum buang waktu, antum buang umur antum. Saran saya merantau, antum mesti belajar mandiri, belajar membiayai hidupmu sendiri, belajar bayar kos sendiri, bayar biaya makan sendiri tanpa minta uang orang tua. Termasuk nanti backpacker, Singapura, Malaysia, Thailand, jangan sampai antum minta uang orang tua membebani orang tua. Gitu. Kalau anak TK itu mandirinya anak TK itu bisa pakai baju sendiri, bisa pakai sepatu sendiri. Tapi kalau mandirinya anak usia SMA, kalau kita ngikutin di zaman di Eropa atau di Australia hari ini, usia-usia SMA itu sudah pada nyari kerja part-time, mereka kerja sebagai waiter, sebagai ngirim-ngirim paket. Nah, itu pokoknya mereka sudah dilatih untuk bisa nyari kerja. Jadi usia SMA di Australia itu tinggal dengan orang tua, itu mereka ikut bayar listrik, bayar air, bayar internet, bayar gas. Bukan cuma numpang makan dan tidur, nggak bayar apapun di situ. Itu salah gitu. Kalau ikut cara Nabi, Nabi sudah usia 9 tahun, sudah nyari uang, sudah dapat uang dari upah menggembala kambing. Dan usia usia 13-15 tahun, usia SMP, beliau sudah berdagang ke luar negeri, ke negeri Syam. Gitu. Artinya kalau mau ikut metode barat, metode Eropa, itu usia SMA sudah mandiri, sudah nyari uang sendiri. Kalau mau pakai cara Nabi, Nabi sudah mandiri. Gitu. Maka antum mandirinya antum, ya antum harus mampu nyari uang sendiri, bisa membutuhkan uang sendiri. Nanti kalau habis gajian, antum belikan itu mie, apa, minyak goreng, belikan telur, belikan teh, belikan gula, belikan beras ke orang tua antum sebagai bukti antum mandiri bisa tanggung jawab, punya tanggung jawab untuk nggak cuma sekedar makan tidur di rumah gitu, tapi antum punya kontribusi terhadap keluarga di situ. Nah, persiapan apa yang mesti disiapkan? Pertama CV yang kuat daya tariknya. Kirim minimal 100 lamaran dan latihan interview. Gitu. Kalau programmer skillnya detail sedetail-detailnya. Ide mengajar tampilkan di situ. Karya buku masukkan ke situ. Kasih mockup bukunya, jangan cuma covernya doang sehingga polosan. Kasih mockup buku, kasih daftar isinya. Karya portfolio Laravel dan Flutter sebanyak-banyaknya. Dan full stack develop, full stack yang backend Laravel itu juga front end Laravel Flutter masukkan di situ. Link GitHub, kemudian channel YouTube kalau ada masukin. Sertifikat itu selalu untuk yang engineer masukin. Ini contoh jangan screenshot. Ya, screenshot ini
Eh, Login screen ini nggak usah ditampilkan ya. Login screen, splash screen itu nggak usah ditampilkan. Langsung masuk ke fitur aja minimal tiga fitur yang ditampilkan screenshotnya dan teknologi apa yang dipakai. Pembayaran mitra, kah, Firebase, kah, Java, Flutter, Cloudflare, dan seterusnya masukin di situ. Nah, ini misalkan dikasih mockup di sini. Kalau di sini nggak ada mockupnya yang kurang bagus. Dia ada mockup HP-nya. Mockup HP-nya yang bagus, tracing-nya terlihat bagus. Di sini fitur-fiturnya apa aja, teknologinya apa aja dituliskan di sini. Demikian ini juga sama. Eh, Screenshotnya harus lebih dari satu, fiturnya apa aja dan teknologinya apa aja dimasukkan di situ. Laravel, Firebase, Flutter, Next.js dan seterusnya. Ini juga sama, pakai pakai screenshot lebih dari tiga, kemudian pakai mockup, kemudian fiturnya apa aja dan teknologi apa aja dituliskan di situ. Semua ini standar formatnya seperti itu. Ini juga sama, ada dashboardnya masukkan di backendnya Laravel, frontendnya pakai Flutter, kemudian dituliskan di sini semua dan teknologi apa semua dituliskan di situ. Satu halaman cukup satu aplikasi atau satu web aja ya, jangan ditumpuk-tumpuk satu halaman ada beberapa banyak itu nggak menarik. Nanti jumlahnya panjang nggak masalah, nanti PDF-nya dikompres, bukan di zip jadi file zip bukan atau jadi RAR, tapi PDF-nya dikompres. Banyak sekali aplikasi di web itu kompres PDF online free itu banyak itu, tinggal pakai aja. Ini juga sama minimal 3 screenshot, tuliskan fiturnya apa aja selengkap-lengkapnya, tuliskan teknologinya apa aja di bawah. Itu sebanyak-banyak. Ini juga sama, formatnya semua template sama ini standar. Semua maka teman-teman juga harus standarkan diri, screenshotnya lebih dari tiga, kemudian fiturnya apa aja dan teknologinya apa aja. Sama itu tentang web apa, tentang aplikasi apa. Karena lebih semua platformnya sama seperti itu. Teman-teman tinggal ikutin aja ini. Semakin banyak portfolionya seperti ini, maka daya tariknya semakin kuat. Baik itu desain maupun programming harus ada ini. Kalau TKJ semakin banyak sertifikatnya semakin kuat. Gitu. Portfolio minimal 3 screenshot fitur, bukan splash screen, bukan login screen. Kasih mockup HP, tuliskan fitur apa aja, tuliskan teknologinya apa aja. Gitu. Jangan membuat CV-CV sama ya, CV-CV standar, CV-CV yang kayak di LinkedIn itu semua standar, maka nggak ada keunggulan dibanding yang lain gitu. Bikinlah CV kalau nggak menarik, maka akan dibuang tempat sampah kayak begini aja gitu. Karena nggak ada data tarik ya. Nah ini misalkan contoh CV nggak ada data tarik ya. Ini nggak keahliannya cuma MS Word, Excel, PowerPoint yang mana ini bukan lagi di tahun 2025 menjadi keunggulan. Sekolah lain juga bisa itu gitu. Internet juga biasa, email juga biasa. Anak bayi sekarang internet udah pada bisa main tab dan seterusnya. Tapi sekolah tuliskan ini nggak penting juga. Ini tuliskan bahasa Jawa, kemampuan bahasa Jawa juga nggak penting, bahasa Inggris juga nggak penting. Justru yang penting ini Inggris, tapi Inggrisnya antum tuliskan di fluent in English atau aktif in English, jangan Inggris pasif. Kalau Inggris pasif itu tandanya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Sementara antum di sana di IDN kan belajar bahasa Inggris sudah bisa familiar ngobrol. Nah, maka antum tuliskan di situ fluent in English itu nilai daya tarik yang kuat. Nah, misalkan teman-teman belajar siswa-siswanya, ya tuliskan sedetail-detailnya siswanya belajar apa aja. Belajar mikrotik detail kan belajar mikrotiknya apa aja. Belajar Google Cloud Platform, tuliskan detail-detail itu seperti apa. Kan. Misalkan Flutter, tuliskan sedetail-detailnya Flutternya yang sudah dikuasai apa aja. Kalau mikrotik ya mikrotik dikuasainya apa aja. Nah, detail ini perlu dituliskan sedetail-detailnya sebanyak-banyak karena ini daya tariknya di situ. Jadi teman-teman mesti nulis itu di CV-CV-nya di situ. Oke, kurang lebih itu. Nanti kita sharing tanya jawab aja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Dedi. Selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab ya, Pak. Nah, teman-teman di sini saya ada hadiah bagi yang berani bertanya dan ingin mengajukan pertanyaan, boleh silakan nanti dapat hadiah dari saya. Nah, ada yang mau bertanya? Yang pertama langsung dapat nih. Ada. Ini bebas. Bebas. Ya, silakan ke ini ya, ke webcam. Habis itu sampaikan pertanyaannya. Mau ngenalin nama dulu juga nggak apa-apa. Ini itu. Itu minta aja.
Ya, ini mic udah nyala. Kameranya sini. Duduk sini aja deh. Sini aja. Langsung ngomong aja. Oke. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Perkenalkan, Ya, nama silakan. saya Abizar Gifari dari kelas 11 TKJ. Saya ada pertanyaan, Pak. Kira-kira menurut Pak Dedi sendiri untuk eh, anak Iden sendiri apabila sudah selesai dari PKL, maka lebih baik yang mana Pak Didi? Lebih baik kita melanjutkan karir, kemudian kita ngambil kuliah online atau ambil kelas karyawan, atau kita menghentikan karir kita untuk fokus ambil S1 di luar negeri. Itu saja Pak Didi. Oke, pertama eh, nggak boleh kuliah aja ataupun kerja aja nggak boleh ya. Teman antum semua kalau kerja harus plus kuliah. Kuliahnya nanti bisa diidein gratis, nggak usah bayar apa-apa, jadi nggak usah mikirin kelas karyawan, udah kelas diidein aja. Nanti tinggal tinggal ujian semester aja selesai gitu. Artinya nggak usah mikirin biaya kuliah segala macam, gratis buat semuanya. Antum tinggal fokus kerja, di kerjaan itu antum fokus melatih keterampilan, fokus melatih skillnya di situ. Sertifikasi antum naikin dari CCNA, naikin CCNP, naikin CCI. Artinya fokus di situ. Itu cukup itu. Artinya nanti 4 tahun dengan cara itu, 4 tahun sudah lulus kuliah S1 sarjana, antum bukan lagi sebagai fresh graduate. Kalau antum cuma lulus kuliah saja, nggak kerja, maka lulus antum akan sekedar menjadi fresh graduate. Maka sayang gitu. Nah, saran saya, antum bekerja, tingkatkan sertifikasi antum sampai level expert di situ. Cari pengalaman di situ selama 4 tahun. Plus antum kuliah. Jadi selama 4 tahun ke depan, antum akan sudah jadi network engineer senior, sudah senior network engineer, bukan lagi fresh graduate gitu. Gitu. Hmm. Adapun misalkan antum mau kuliah, utamanya kuliah, maka jangan kuliah di Indonesia. Gitu. Antum kuliahlah di luar negeri. Cari yang kampus terbaik, top 100 di situ. Tapi juga sama, nggak boleh cuma kuliah. Antum harus tambah dengan eh, cari freelance, cari proyekan, cari jasa-jasa apalah gitu yang antum bikinkan gitu. Sehingga buat penambah tambah-nambah antum ya, kuliah aja hanya sekedar teori. Untuk pengalamannya perlu diasah dengan cara itu. Antum cari jasa proyekan, cari freelance, cari Upwork dan sebagainya itu eh, skillnya diasah dari situ. Kalau sekedar kuliah, kita kenapa kita mesti kuliah di luar negeri? Karena sifatnya itu sukses itu adalah pertemuan antara kesiapan dengan kesempatan. Jadi ada quote seperti itu. eh, Sukses adalah eh, pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Nah, skillnya antum sudah dapatkan waktu di IDN. Kesiapannya sudah antum kuasai ketika di IDN. Maka kuliahnya antum di luar negeri itu hanya sifatnya hanya sekedar untuk mencari kesempatan gitu. Jadi kesuksesan adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Persiapannya, skillnya sudah antum kuasai ketika sudah antum pelajari ketika di SMK IDN. Kuliahnya antum sifatnya nyari circle, nyari koneksi, nyari kesempatan. Karena link antum adalah antar negara. Sehingga nanti antum ketika kuliah, ketika selesai kuliah atau bekerja, bisa bekerja di luar negeri. Dan kemampuan peluang bekerja di luar negerinya lebih besar karena circle antum pertemanannya antum antar negara. Artinya antum akan bisa lebih sukses. Kalau di Indonesia, antum di Indonesia peluang suksesnya cuma 0,1%, 0,46% versi BPS, ya itu kecil sekali gitu. Maka kalau antum di Indonesia, antum siapkan sambil bisnis. Kalau mau cari uang di situ, cari proyekan di situ. Kalau sekedar kerja, nggak bisa jadi 0,1% gitu. Jadi saran saya, pertama tidak boleh ada yang namanya kerja saja ataupun kuliah saja. Nah, saran saya dua, kalau antum utamanya adalah kerja, maka antum harus kuliah online. Kuliahnya nggak usah kelas karyawan, tapi kelas di IDN gratis. Nah, kedua, antum utamanya adalah kuliah. Maka kalau antum kuliah, jangan di Indonesia, kuliahlah di luar negeri. Plus antum cari di upwork.com atau freelancer.com untuk tambahan-tambahan antum sebagai ngasah skill antum. Seperti itu.
Oke, itu saja Pak Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penanya selanjutnya. Mas. Ya, di sini ya. Langsung aja. Ya. Bismillah. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Safar dari kelas 11 TKJ. Saya ada pertanyaan untuk penentuan kriteria kuliah di luar negeri itu selain rankingnya eh, apa lagi ya? Karena tentunya kan untuk kuliah di luar negeri itu pilihannya banyak, berbagai negeri juga, berbagai negara. Sehingga apakah ada saran kriteria untuk pemilihan negaranya ataupun kuliahnya selain dari ranking itu? Oke. Pertama, negara yang antum prefer bekerja di sana. Misalkan antum mau kerja di Jepang ya, antum pilih kuliah di Jepang. Antum mau kuliah di negara-negara Timur Tengah, misalkan negara-negara yang masih Islam, maka antum bisa pilih Dubai, bisa pilih Qatar, bisa pilih Kuwait, negara-negara maju di sana, sehingga antum ketika di sana itu peluang untuk suksesnya lebih besar gitu. Peluang antum bekerja di sana lebih besar, itu memudahkan untuk antum ke sana gitu. Ya. Jadi utamanya satu ranking, dua adalah nanti antum mau bekerja di negara mana itu lebih mudah di situ. Lalu saya ada satu lagi pertanyaan. Ini mengenai untuk mengimprove CV kita. Pengalaman dari interview saya sebelumnya saya sudah sempat interview dengan beberapa perusahaan. Mereka melihat skill kita itu berdasarkan dari experience yang ada di CV. Sedangkan di CV kita yang ditambahkan, pengalaman yang kita ada hanyalah berdasarkan dari training atau mengajarkan materi yang sudah kita pelajari di IDN. Sedangkan yang mereka inginkan adalah pengalaman praktek. Lalu bagaimana cara untuk mengimprove agar experience kita itu menonjolkan bagian prakteknya itu, implementasi dari ilmu yang sudah kita pelajari di sekolah ini? Apakah mungkin dengan home lab atau dengan cara lain mungkin? Di sana belajar pakai perangkat nggak? Untuk Cisco itu kita pakainya Super Lab. Maaf, pakai Virtual Lab. Perangkat sama sekali belum pernah. Perangkat ada, tapi banyak yang istilahnya banyak yang tidak digunakan dan ya kita belum mendapatkan izin untuk menggunakannya. Mungkin jika Oke, diizinkan bisa kita gunakan. itu saya belikan khusus buat antum semua tuh. Artinya alat itu nggak ada yang pakai kecuali antum. Mestinya eh, untuk antum pakai belajar. Sehingga nantinya berbagai macam seri itu masuk di CV antum. Misalkan antum nyeting perangkat seri 3840, antum terus di situ perangkat antum setting 3440. Setting seri perangkat switch 3560 masukin di switch 3560. Ya, kayak gitu semua. Artinya perangkat-perangkat yang antum secara konfigurasi baik Cisco, Mikrotik itu mesti muncul di CV sehingga itu sebagai utama praktek gitu. Kemudian mau apapun yang dipertanyakan saat interview itu antum pede aja. Artinya mindsetnya jangan antum butuh dengan mereka, tapi mindsetnya kalau mereka nggak ngerekut antum, mereka yang rugi gitu. Jadi antum pede aja dengan segala macam kekurangannya antum pede aja gitu. Oke, baik. Oke, Karena di mungkin. luar sana yang punya skill Cisco jarang, yang punya sertifikasi Cisco lebih jarang lagi. Ketika antum punya itu, antum fokus pada kelebihan antum aja. Oh ya, baik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Alhamdulillah udah mendapatkan jawabannya. Berarti perangkat-perangkat di sini yang tidak dipakai yaitu perangkat Cisco itu dapat kami gunakan ya dengan. Sangat memang harus digunakan karena itu saya beli khusus buat antum. Oh, karena itu banyak device yang istilahnya nggak digunakan dan entah kemana sekarang dan udah berdebu kayak itu. Jadi kebetulan tadi ada menemukan beberapa device yang insya Allah karena sudah mendapatkan izin, insya Allah akan kami gunakan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih itu saja dari saya. Baik, Kang. Mas, ya boleh silakan kepada penanya selanjutnya. Oke, Assalamualaikum Pak Dedi. Alhamdulillah. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Haikal Alpati dari kelas 11 RPL. Silakan tanya. Silakan. Saya ingin bertanya, pertama, eh, ketika kita sudah mendapatkan tempat PKL dan sambil kuliah, setelah kita lulus,
itu alangkah baiknya kita melanjutkan jenjang karir kita sebagai software engineer atau yang lainnya di suatu perusahaan atau instansi tertentu, atau kita mulai membangun startup. Eh, Pertama, ketika antum selesai sekolah tinggal dilanjutin aja, artinya nggak perlu keluar, nggak perlu nyari lagi juga bisa gitu. Kemudian antum semua tinggal wisuda lanjutin kerja di situ lagi juga masalah, artinya tetap lanjutkan di perusahaan yang sama gitu. Sehingga Eh, kalau kemudian antum membangun startup itu lebih bagus, artinya antum masih punya pengalaman membangun bisnis gitu. Kalau dari Pak Dedinya sendiri, Bapak akan memilih yang mana, Pak? Yang pertama, bekerja di perusahaan itu wajib ya, artinya antum perlu punya pengalaman di situ, tahu budaya di perusahaan, tahu mengerjakan di perusahaan. Kemudian selanjutnya ya ketika antum sambil melatih mental antum berbisnis, cari caranya perusahaan itu dapat customer bagaimana gitu. Karena di Indonesia ini antum bisa lihat namanya peternak, namanya petani, namanya nelayan, mereka hidupnya nggak ada yang kaya. Yang kaya itu tengkulaknya, yang kaya itu pengepulnya, yang bisa jualan gitu. Maka antum semua kalau mau kaya juga jadi programmer doang, jadi engineer doang juga nggak bisa gitu. Maka antum mesti bisa jualan eh, jasa aplikasi, jualan jasa eh, networking atau apapun lah. Intinya yang jualan itu biasanya lebih lebih berhasil, lebih sukses dibanding yang sekedar memproduksi. Kalau antum bisa bikin aplikasi itu biasa aja. Petani juga bisa bikin menghasilkan beras gitu. Malahan menghasilkan ikan gitu. Antum bikin menghasilkan aplikasi itu hal yang biasa, tapi antum nggak akan bisa sukses, nggak akan bisa kaya dari itu. Antum perlu eh, belajar cara jualan. Tapi sebelum antum cara jualan, antum perlu belajar di perusahaan itu seperti apa, budayanya seperti apa, yang nanti akan antum terapkan di perusahaan antum sendiri gitu. Dan itu butuh butuh waktu. Maka 1 tahun ini antum fokus aja pelajari yang ada di perusahaan, mulai dapat bagaimana caranya dapat customer, dapat proyekan sampai deliver proyek sampai selesai. Itu yang harus antum pelajari. Jadi eh, saya support antum, artinya itu sangat bagus antum belajar untuk nanti yang bangun bikin startup sendiri itu bagus. Eh, Cuman nanti antum tetap harus bekerja di perusahaan dan antum pelajari caranya seperti itu. Oke, Pak. Saya punya satu pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Eh, saya minta pendapat Pak Dedi mengenai ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan pokok atau pekerjaan utama, apakah kita disarankan untuk mencari pekerjaan lain atau mencari pekerjaan paruh waktu, part time? Eh, boleh aja nggak masalah. Prinsipnya eh, saya acuannya kita pakai patokan angka ya. Angka itu sebesar yang antum dapatkan itu mesti sebesar uang masuk antum semua di IDN, misalkan antum angkanya itu 35 juta, maka itu yang dijadikan patokan minimal antum sebulan itu dapat 3,5 juta gitu. Sehingga nanti ketika wisuda itu pencapaian uang masuk dan uang keluarnya itu sama sehingga balik modal lah gitu. Hmm. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi atas ilmunya. Oke, sip. Dan saya menyarankan seperti itu ya, itu mesti punya banyak banyak kegiatan ya, artinya ya di PKL iya, nyari proyekan juga iya. Yang kemarin dapat 100 juta kan juga seperti itu. Artinya dari kantor di perusahaan juga dapat, tapi dari luar juga nyari sendiri juga dapat. Artinya dua-duanya baru dapat sehingga eh, bisa memperbanyak penghasilan yang antum dapatkan dan pengalaman antum juga lebih luas dan pengalaman mengerjakan proyeknya juga lebih banyak. Mbak. Oke Pak, mungkin setelah ini ada dua pertanyaan terakhir. Yang pertama dari beliau, selanjutnya dari saya Pak. Dan itu yang terakhir insya Allah. Silakan. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Perkenalkan nama saya Andi Taf dari kelas 11 FPL. Saya ingin nanya Pak, jadi saya sempat kemarin dengar mention dari guru kalau kita di tahun ini tuh lagi mengalami winter tech, yang dimana winter tech itu situasi ketika uh, lowongan kerja itu, lowongan kerja IT programmer, engineer, atau UX designer itu menurun. Sedangkan kandidat-kandidat yang ingin apply itu menaik. Nah,
Pertanyaan saya adalah gimana caranya kita stand out dari kandidat-kandidat lainnya? Eh, kalau antum antum jurusan apa? FPL. Pertama, portfolio yang antum cantumkan di CV harus banyak. Gitu. Kedua, antum melatih interview yang PD. Ketiga, ketika nanti di perusahaan, antum harus bisa menampilkan bahwa antum tipikalnya akan membantu perusahaan, gitu. Bukan yang menjadi beban perusahaan. Perusahaan itu misalkan di sana nanti tempat PKL itu nanti akan diajari, nanti kita akan belajar. Nah itu yang seperti itu maka ya susah gitu. Tapi kalau antum punya kemampuan dan ingin bisa membantu perusahaan, maka banyak perusahaan yang eh, akan terbantu dengan kehadirannya antum, nggak masalah. Artinya yang seperti ini kan bukan cuma di SMK aja, di mahasiswa juga sama dan mereka sampai hari ini juga bisa bekerja aja. Artinya eh, yang terdampak kan memang kemampuan skillnya biasa-biasa aja. Maka antum juga perlu meningkatkan kemampuan antum belajar. Gitu. Ketika nanti misalkan sudah mulai bekerja, dapat pekerjaan, ya antum eh, kalau orang Cina itu mereka punya etos kerja 996. Berangkat kerja jam 9 pagi, pulang 9 malam, dan itu selama 6 hari, Senin sampai Sabtu gitu. Sehingga itu ya etos kerjanya luar biasa memang Cina. Antum perlu membangun etos kerja seperti itu. Artinya kalau yang lain biasa aja, berangkat jam 9, pulang jam 5, maka antum perlu etos kerja yang lebih, yang menunjukkan lebih bahwa antum bisa bekerja lebih ke perusahaan, sehingga antum juga punya pengalaman lebih, diberi kewenangan lebih dan tanggung jawab yang lebih oleh perusahaan, sehingga nanti hasilnya dapatnya besar. Kalau sesuatu kemudian antum sulit, maka itu bagus karena sesuatu yang sulit itu akan membuat antum naik kelas. Yang sebelumnya nggak ngerti, kemudian jadi ngerti. Biasanya orang kalau dikasih sesuatu yang susah, nggak mau, wah saya belum bisa, yang lain aja. Nah, itu malah menghambat diri antum sendiri. Maka maka yang bisa antum lakukan ya antum harus bekerja lebih dibanding yang lain. Kalau yang lain itu bekerja 8 jam sehari, atau mesti bisa 16 jam sehari. Aktivitasnya baik bekerja maupun belajar. Intinya antum harus naikin upgrade level di sisi antum. Syukur-syukur kalau antum mau mengejar GDE, Google Developer Expert itu. Antum kejar di situ. Caranya jadi GDE bagaimana, antum kejar di situ. Berkontribusi ke masyarakat, sering ngajar, ngisi seminar, ngajarin di kampus-kampus gitu. Di sekolah-sekolah, atau mesti ada kayak begitunya. Artinya jangan kerja biasa-biasa aja, harus yang istimewa, yang bagi orang lihatnya, wah ini beda nih dengan yang lain nih. Effortnya dia lebih sungguh-sungguh, lebih semangat, lebih komunikatif gitu. Seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Misalkan masih banyak pertanyaan, silakan ya. Saya sampai setengah 10 pun nggak masalah. Gas-gas aja. Ya. Oke, saya berarti slot pertanyaan masih baik ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan dari saya sendiri, Pak. Sebelumnya nama saya Raihan. Saya dari kelas 11 jurusan Desain Komunikasi Visual, TKV. Nah, pertanyaan saya, Pak, apakah benar kalau kita mau misalkan Pak berkarir di Indonesia atau kita di Indonesia tidak keluar negeri gitu, apakah benar kalau kita itu tidak bisa sukses di Indonesia kecuali kita jadi pebisnis? Sehingga kalau misalkan kita itu membangun karir di perusahaan, kita terus-menerus bekerja di bawah orang, apakah kita tidak bisa menjadi seorang yang sukses atau kaya raya gitu, Pak? Kita harus menjadi seorang pebisnis untuk jadi orang sukses di Indonesia. Apakah benar, Pak? Ya. Satu, tidak ada orang kerja gajinya miliaran. Tapi di bisnis itu biasa. Tapi jarang orang bekerja gaji 100 juta, juga jarang. Kecuali Anda bekerja di Pertamina Petraniaga, di pajak, ataupun di Timah, PT Timah yang kemarin kasus korupsi banyak itu, Anda mungkin baru bisa dapat miliaran gitu. Tapi kalau normalnya orang bekerja, nggak sampai segitu gitu. Artinya paling mungkin jutaan ataupun puluhan juta gitu. Tapi kalau sampai miliaran, eh, kayaknya itu eh, jarang lah didapat. Nggak bicara keumuman gitu. Maka ada yang bisa dilakukan di Indonesia apa? Antum seperti eh, apa, di mahasiswa ada yang mereka tinggal di Purworejo, di kampung, di desa, tapi nyari proyeknya lewat Upwork, nyari proyek-proyek di Singapura gitu, sehingga bisa dapat gaji dengan dolar gitu. Nah itu bisa gitu. Artinya masih ada kemungkinan, bisa ada peluang untuk bisa meraih ratusan juta miliaran dari situ. Cukup dari Indonesia, tapi tetap nyari kerjanya di luar negeri, lewat Upwork, lewat freelancer, lewat Fiverr, itu bisa gitu.
Tapi kalau di Indonesia saja, ya nggak belum bisa ke arah sana. Oke, baik. Insya Allah sudah cukup menjawab pertanyaan Pak. Terima kasih banyak. Ada yang mau nanya, teman-teman? Mumpung masih bisa, karena sesi seperti ini tidak sering terjadi dan tidak banyak kesempatannya. Jadi mumpung masih bisa, silakan dimanfaatkan. Firja mau nanya, Imam, Mauldi, silakan. Lu yang berdiri, tolong duduk dong. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Mawaldi dari kelas 11 RPL. Nah, di sini saya ingin bertanya tentang masalah tadi kuliah ya. Jadi kuliah ini kita harus, kalau bisa mungkin bisa kita harus kuliah di luar negeri. Nah, kan sebagian mungkin ada di sini sebagian siswa mungkin atau orang tua yang mungkin merasa keberatan untuk kuliah di luar negeri, mungkin dari segi finansial maupun eh, tidak mau lepas dari anaknya ini. Nah, menurut Pak Dedi untuk solusi seperti itu apa ya Pak? Apakah kita hanya cukup untuk bekerja saja di Indonesia dan juga untuk kuliah di Indonesia atau apa mungkin saran Bapak? Pertama, kalau antum di Indonesia, tinggal di Indonesia, sekarang berapa harga rumah di Indonesia? Sekitar mungkin untuk rumah di Jakarta ya, itu bisa sampai miliaran, mungkin 3 miliar. Ya, katakanlah 1 miliar lah saja deh. Ya, benar. Kemudian gajinya katakanlah 5 juta. Butuh berapa tahun untuk bisa beli rumah? Itu mungkin lumayan lama Pak. Puluhan tahun mungkin, akan hingga puluhan tahun deh. Ya, ratusan. Mungkin ratusan bisa nyampe juga. Ya, 5 juta kali 10 bulan kan 50 juta kan ya. Iya, benar. Setahun itu 50 juta. 10 tahun 500 juta. Gitu. 20 tahun baru 1 M. Walaupun kalau nggak makan. Itu Itu pun kalau nggak terlalu makan, nggak banyak. ngekos dan sebagainya. Gitu. Artinya Iya. bisa, jadi bisa 40 tahun, 50 tahun gitu. Gitu. Atau mau hidup dengan cara seperti itu, belum beli mobil, belum segala macam. Artinya nanti orang akan terjerat dengan riba. Gitu. Ya harus nyicil utang ke bank dan seterusnya itu akan terjerat dengan riba. Maka ya antum komunikasi dengan orang tua antum. Masa mau kita masa depan kayak begini yang antum akan lalui gitu. Ya. Ya, yang jelas ketika di luar normal orang bisa sukses, kenapa kita nggak mengarah kepada yang sukses itu? Kalau misalkan gagal, kenapa kok diikuti yang gagal itu kan aneh kalau saya sih. Artinya jelas gagal, kita masih kekeh menuju kegagalan itu gitu. Ibaratnya sudah tahu depan itu jurang, tapi anda tetap mau melangkah ke jurang itu karena teman-teman juga pada masuk ke jurang itu, kan lucu gitu. Sementara di sebelah kiri eh, ada sungai, ada air yang mengalir di situ, ada yang sejuk di situ, lebih masa depannya lebih bagus dan gak ada persaingan di situ hanya karena sepi kemudian orang nggak mau ke sana itu kan lucu gitu. Bisa share nih kakak kelas antum yang kuliah di Cina. Di Cina itu biayanya 11 juta setahun. Artinya dalam sebulan nggak ada 1 juta. Itu murah atau mahal? Murah. Murah. Antum di UKT, di UI, di ITB itu sudah 20-30 jutaan per semester per 6 bulan. Artinya 6 per bulannya bisa jadi 4 sampai 5 juta. Ini di Cina yang teknologinya maju, yang Amerika udah ketar-ketir dengan teknologi yang di Cina, baik mobil listrik, pesawat dan seterusnya, sangat teknologi sangat maju. Biaya murah, cuman nggak nyampe 1 juta sebulan gitu. Antum kuliah di Indonesia yang seperti ITB, seperti UI, itu 4 juta sebulan. Kira-kira logika berpikir manusia, antum milih mana? Satu, negara yang maju dengan biaya yang murah. Satu, yang kedua, negara Indonesia yang gini-gini aja biayanya mahal. Kan lucu gitu. Kalau kemudian milih tetap di Indonesia itu, alasannya nggak masuk akal kalau saya segitu. Baik. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin itu saja dari saya. Saja lagu dilanjutkan oleh host. Ya. Ini misalkan teknik komputer di Turki. Per semester cuma 4,8 juta. Artinya dalam 1 bulan cuma 800 ribu. Murah. Dan kualitas kuliah di sana standar Eropa gitu. Maka kalau ada yang kekeh masih kuliah di Indonesia dengan biaya lebih mahal dan fasilitas standar-standar aja, itu aneh itu. Saran saya tuh sering bepergian ke luar negeri sehingga tahu di luar negeri itu seperti apa gitu. Gitu aja. Oke. Yuk selanjutnya, siapa yang mau?
Ayo guys, jangan sampai keluar dari sini baru muncul pertanyaan yang ingin ditanyakan. Amar mau nanya Amar. Kalau yang tadi sudah bertanya mau nanya lagi juga nggak apa-apa sih. Nanya lagi. Apa? Nggak apa-apa. Ayo nggak apa-apa. Ayo Cal, nggak apa-apa Cal. Kalau mau nanya, langsung aja. Apa? Tentang apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Bertanya dengan expert. Ayo silakan. Oke Pak. Maaf Pak, sebelumnya saya ingin bertanya lagi Pak. Silakan, silakan. Mungkin ya pertanyaan yang kali ini yang saya ingin tanyakan tidak berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan pada kali ini, kemungkinan. Boleh, silakan. Oke Pak, jikalau saya sudah bekerja di suatu perusahaan tertentu dan mengumpulkan modal untuk melakukan sebuah bisnis atau startup, itu apa langkah yang bagus Pak untuk dipilih? Eh, Membangun digital marketing atau membangun suatu perusahaan industri yang langsung membuat PT? Yang utama personal branding. Artinya produk antum harus dikenal dulu luas oleh masyarakat itu apa. Antum keahliannya sebagai apa, dikenal sebagai apa gitu. Artinya sehingga semakin banyak orang kenal dengan antum, maka bisnis antum akan semakin besar dengan sendirinya gitu. Kalau dalam ini kalau di Indonesia ya jumlah follower semakin banyak semakin mudah untuk jualannya. Maka di hari ini kan kalau yang followernya banyak itu mau jualan apa aja di endorse segala macam itu masuk gitu. Tapi kalau follower antum sedikit, personal branding tidak terbangun, antum jualan apa aja susah gitu. Maka personal branding itu kalau sekarang dibangun lewat ya antum sering bikin tutorial, belajar apa di YouTube, semua di share di Instagram ataupun di IG gitu. Jadi sering rajin-rajin membuat tutorial dan rajin-rajin membuat kelas, kelas online atau apa. Itu yang saat ini tren saat ini sering mengajarin orang sebanyak mungkin maka personal branding antum akan naik. Selain itu atau mau bikin bisnis, mau bikin startup, mau bikin apa aja mudah gitu. Tapi kalau personal branding nggak ada, antum bikin sesuatu, itu jualannya susah karena orang nggak kenal antum gitu. Orang sekarang kan beli karena ya kepercayaan, karena sudah tahu, sudah kenal baru orang beli. Tapi kalau nggak kenal, orang ya nggak beli gitu. Maka untuk saat ini selama setahun ke depan, selain sambil bekerja, antum sering membangun personal branding antum. Sering bikin tutorial di YouTube, sering bikin konten eh, untuk edukasi. Baru nanti tahun depan, setelah 2 tahun berikutnya baru itu baru jadi ya. Kalau setelah brandingnya follower antum udah banyak, maka personal branding antum jadi, digital marketing jalan, ya bisnis industri antum dengan sendirinya akan mudah gitu. Seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya kita membangun sebuah produk atau sebuah brand yang dimana tahap tersebut masih di tahap awareness, langkah yang bagus atau langkah terbaik itu untuk apa personal branding dulu ya Pak. Ya, Oke, baik Pak, terima kasih Pak. sama-sama. Antum channel YouTube sudah punya kan? Apa Pak? Channel YouTube sudah punya kan? Udah Pak. Nah, sering di-share di sosmed antum baik IG ataupun Facebooknya itu. Tutorial-tutorialnya itu. Siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik. Izin bertanya lagi, Pak. Eh, Nah, Kali ini mengenai kuliah juga. Seandainya jika kita tidak berkesempatan untuk kuliah di luar negeri dan akhirnya mungkin dengan sedikit terpaksa untuk kuliah di dalam negeri dan juga mengambil pekerjaan di Indonesia, lalu apakah solusi untuk menjadi sukses itu bisa eh, sorry, bisa digantikan solusinya dengan mengambil S2 di luar negeri?
Kurang lebih Nggak seperti bisa, itu. nggak bisa. Selama antum bekerja di Indonesia, peluangnya untuk sukses nggak ada. Di Indonesia kalau antum mau sukses, jangan dengan bisnis, bikin usaha untuk sendiri, itu masih ada peluang. Tapi kalau sekedar bekerja, setahu saya sangat jarang orang gaji 100 juta, jangan jarang orang gaji miliaran. Gitu. Artinya mau sehebat apapun, mau S2, mau S3, di Indonesia banyak nggak profesor-profesor yang S2, S3? Banyak. Dan mereka hidupnya juga nggak kaya-kaya, nggak sukses-sukses, biasa aja. Itu. Dosen itu mas 70% gaji dosen itu 2 jutaan. Artinya S2, S3 nggak ada kaitannya dengan kekayaan. Itu tidak bisa dibangun dengan kekayaan. Gitu. Maka kalau antum memang kekeh di Indonesia, antum harus bisnis, harus jualan, harus bangun personal branding, rajin mengedukasi, bikin konten di YouTube, baru bisa. Tapi kalau sekedar kuliah, kerja, ya antum harus siap dengan hidup yang pas-pasan, harus siap nyicil rumah aja puluhan tahun baru bisa lunas, harus nyicil mobil juga bertahun-tahun harus bisa lunas. Artinya itu harus biasa hidup, membiasakan hidup susah lah kalau di Indonesia itu. Gitu. Baik. Eh, Lalu apakah dengan S2 tadi Bapak sendiri mengatakan bahwasannya untuk sukses sendiri ya, sudah susah jika kita melanjutkan S2 ke luar negeri dengan memiliki pekerjaan di Indonesia, ya kan? Lalu kalau dengan kita berangkat kuliah untuk S2 di luar negeri, lalu mencari pekerjaan di sana untuk meningkatkan karir, apakah itu bisa? Mungkin. Bekerja itu lebih mudah untuk S1 ya. Artinya bagi perusahaan kalau S2 itu kan mikir juga eh, nggak terlalu diperlukan, S2 itu terlalu over, ijazahnya terlalu over. Di Indonesia pun kalau S2 pun susah nyari kerjaan. Artinya nggak terlalu butuh yang seperti itu gitu. Oh, ya. Jadi S2 yang sukses juga nggak banyak sih. Ya, antum kalau mau kuliah di Indonesia ya tetap bisnis. Jangan mikirkan S2 tapi bangun mikirin bisnis antum. Kalau bisnis antum jalan, antum mau S2 keluar negeri silakan nggak masalah. Tapi kalau hanya sekedar kemudian kerja, kuliah selesai kemudian lanjut S2 di luar negeri, kemungkinan juga kecil. Karena selesai antum S1, antum mau kuliah di S2 di luar negeri itu butuh biaya. Kalau antum nyari beasiswa ya saingan juga banyak. Kalau misalkan dengan saingan beasiswa pakai beasiswa pemerintah, maka tetap aja antum di sana ada yang namanya 2N+1 harus mengabdi pulang ke Indonesia. Kalau misalkan antum kuliahnya selesai 4 tahun, maka 2N 8, 2 kali 4 itu 8, plus 1 9 tahun. Jadi antum harus kerja di Indonesia 9 tahun kemudian. Nggak akan bisa sukses juga. Enggak, maksud saya apakah bisa kita mengembangkan karir ketika S2 di luar negeri. Jadi mengembangkan karir itu di luar negeri, bukan melanjutkan di dalam negeri. Jadi dengan kita berangkat S2 itu, kita mengembangkan karir kembali kita, entah itu dari awal atau lanjutan di luar negeri. Ya selama nanti kemudian S2 kan belajar lah. Dia kuliah S2 pun juga nggak bisa bikin sukses ya. Yang bikin sukses kan setelah setelah selesai S2, kalau kemudian antum bekerja dan bekerja di luar negeri masih ada peluang. Kalau kemudian S2 antum pulang ke Indonesia kerja di Indonesia ya nggak ada peluang. Jadi setelah lulus nanti masih lanjut bekerja di luar negeri itu masih ada kemungkinan peluang untuk sukses. Ya kalau di Indonesia prinsipnya mau kerja apapun, kerja kerjas, kerja cerdas, kerja berprestasi, kerja lembur, nggak akan bisa sukses. Karena peluang suksesnya cuma 0,1% dan itu domainnya orang bisnis. Oke. Baik. Oke, mungkin itu saja untuk dari saya. Terima kasih, Pak. Niki, silakan. Ayo Niki, silakan Niki. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaannya jauh banget dari topiknya ya Pak ya. Silakan, Mau silakan. nanya tentang Poltek Pak. Ya, silakan. Itu Poltek tuh kira-kira cuma ada di Iden Jonggol doang atau di semua cabang dan mungkin Bapak bisa nggak
kayak memberitahu saya tentang kayak program Poltek gitu. Soalnya saya punya abang kan Poltek ya, dia juga jadi guru TKJ gitu di IDN IDN Sentul. Sekarang jadi lagi ikut backpacker. Nah, pertama, kalau kita ada politeknik kelas Jonggol ya, Jonggol itu gratis. Kedua, kita punya politeknik kelas Madinah. Madinah juga gratis, on biaya hidupnya masing-masing. Artinya di Jonggol kos masing-masing, makan masing-masing, di Madinah bukan sama. Kos masing-masing, kemudian biaya hidup juga masing-masing. Yang ketiga, kuliah Politeknik IDN backpacker 30 negara selama 2 tahun. Ya, kan itu berbayar karena butuh buat beli tiket pesawat, kemudian visa dan sebagainya, gitu. Nah, kalau di kita secara umum kan kalau di Politeknik kita itu kuliahnya full praktek gitu. Kalau kuliah di lain tempat kampus lain biasanya masih teori terus gitu. Bahkan dalam setahun itu nggak pernah pegang laptop karena jarang prakteknya gitu. Kalau di kita sejak hari pertama itu sudah full praktek gitu. Dan selain itu ya gratis aja nggak perlu ada biaya apa-apa gitu. Dan jurusannya kan juga sama tinggal dengan SMK tinggal lanjutin aja gitu. Cuma nanti pertemanan antum kalau antum kuliah di IDN kan kalau misalkan kuliahnya kan ada online dan ada offline ke Jonggol. Kalau online maka antum belajarnya kan cukup di perusahaan, antum kerja di perusahaan, cari skillnya matang di sana, antum jadi di sana. Kalau offline maka ya antum akan berteman dengan sesama mahasiswa yang dulunya dia dari pondok yang mungkin belum pernah belajar komputer gitu. Jadi antum ya harus sabar dengan mereka, artinya mereka skillnya mungkin gapnya terlalu jauh dengan antum gitu. Artinya antum nanti juga kemungkinan ya akan banyak membantu mereka, bantu ngajar mereka agar mereka bisa ngikutin pelajaran di IDN. Cuman kalau untuk saran saya ya antum kalau misalkan ya bekerja aja, namanya ambil kuliah online di IDN atau kuliah di luar negeri sambil nyari-nyari proyekan. Yang jelas kalau mau misalkan memutuskan di IDN itu semuanya gratis, gak ada biaya sampai untuk kuliah. Artinya nggak ada beban buat orang tua, semuanya kita biayai gratis. Antum kerja dapat uang itu juga bisa kasih buat orang tua dan nggak ada beban buat orang tua biayai kuliah. Seperti itu. Oke. Syukran, Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bertanya. Insya Allah dari siswa sudah rampung semua, sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin sebelum ditutup dari Mr. Benny ada yang ingin bertanya mungkin sebagai host. Ya, tadi kan Pak Didi sudah menyampaikan, jadi ya standarnya dinaikkan berarti ya. Antum di magang ini mindsetnya adalah bekerja secara profesional gitu, supaya goalsnya dapat, antum dihargai dan memang benar-benar antum ya goalnya adalah supaya antum bisa balik modal saat wisuda gitu. Jadi benar-benar ditanamkan apa yang pada disampaikan, yaitu antum sudah mindsetnya menjadi profesional. Itu sih paling dari Ana. Ya, Oke, dari Ana. Oke, thank you banyak. Thank you banyak. Thank you very much, Mr. Ben. Dan mungkin kita cukupkan ya, teman-teman. Oke, kita cukupkan sesi malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, Mr. Benny. Juga terima kasih banyak Pak Dedi atas waktunya di malam hari ini dan di hari terakhir IDAT PKL. Dan semoga semua yang disampaikan bisa ada manfaat untuk kita dan kembali sebagai amal jariah untuk Pak Dedi ke depannya. Oke, Sukses buat semuanya. Semangat, semangat. siap. Terima kasih, Pak. Ya. Syukron, kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cabut. Langsung cabut. Oke, sir. Dan finish. Thank you. You may leave. Oke. Mas.